Hello adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Lebih baik kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa selalu kita awali dengan berdoa ya, supaya pembelajaran yang kita lalui hari ini berjalan dengan lancar dan bisa menjadi manfaat. Nah, kemarin kita sudah belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak sudah membaca tentang pertempuran Ambarawa ya. Nah, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan dan taktik agar bisa menang. Nah, berikut ini juga merupakan prinsip dari kerjasama, taktik, dan persatuan yang diterapkan atau yang dilakukan oleh hewan ya, nggak cuma manusia ya anak-anak, hewan juga memiliki taktik, persatuan, dan kerjasama yang baik. Nah, bacaan contoh hewan yang memiliki sifatnya tadi yaitu, kita simak ya di bacaan ini, yaitu hewannya hina. Siapa yang tahu hina itu? Nah, hina itu semacam seperti macan ya, atau harimau, sama cuman berbeda corak ya, berbeda corak. Nah, hina adalah hewan yang paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di bumi ini adalah hina. Nah, kenapa hina bisa dikatakan hewan terpintar? Nah, Dr. Sarah Benson Amran dari University of Stanford mengatakan bahwa hina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Nah, dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Nah, hina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Nah, hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayah dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Nah, hina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Nah, hal ini seperti yang dilakukan manusia. Nah, ketika menghadapi masalah. Nah, ungkap Sarah ya, seperti yang dikutip dari Telegraph 9/9. Nah, dia juga menjelaskan ya bahwa banyak hewan lain yang melakukan metode seperti
yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Ya anak-anak. Nah, jadi hewan yang memiliki kepintaran dan bisa melakukan strategi yaitu hewan hiena. Nah, selain hewan hiena tadi ada simpanse ya dan hewan-hewan yang lain, tapi kepintarannya dan kecepatannya yaitu lebih cepat hewan hiena ya anak-anak. Sekarang akan belajar penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan yang dihinggapinya atau yang di sekitarnya. Contoh seperti hewan di sini. Nah, hewan ini yaitu hewan belalang sembah ya, yang biasa kalian kenal ya dengan nama cangcorang ya, yang biasa kalian temui di sawah-sawah ya. Nah, hewan ini penyesuaian dirinya dengan kamuflase. Apa itu kamuflase? Nah, hewan ini menyesuaikan diri atau kamuflase itu menyesuaikan dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Nah, misalkan contoh tadi ini ya, belalang sembah. Ya, belalang sembah dan belalang daun. Nah, jadi belalang ini menyesuaikan dirinya dengan warna tubuhnya ya. Jadi misalkan tubuhnya hijau, maka dia akan hinggap di dedaunan ya. Jadi akan hinggap di dedaunan, jadi warnanya hijau, jadi tidak terlihat. Jadi namanya berkamuflase ya, atau menyerupai tempatnya ia berhinggap gitu ya. Jadi namanya berkamuflase atau menyerupai kondisi tempatnya ya. Nah, yang hewan kedua ya, ini ya pada gambar di sampingnya ibu ini, namanya hewan apa anak-anak? Nah, bunglon. Nah, hewan bunglon ya, hewan bunglon ini itu menyesuaikan dirinya dengan apa anak-anak? Yang biasa sering kalian temui atau kalian tahu ya, kalian tahu di bacaan atau di buku bacaan ya, itu dengan kamuflase, dengan apa namanya, penyesuaian dirinya dengan mimikri ya anak-anak. Nah, mimikri itu apa toh? Nah, bunglon menyesuaikan diri dengan mimikri yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Nah, hampir sama dengan kamuflase ya anak-anak, tapi kan kalau kamuflase hanya penyesuaian dengan kulitnya. Misalkan warna kulitnya hijau, maka ia akan berhinggap di dedaunan. Tetapi kalau bunglon ini menyesuaikan pada tempatnya. Jika tempatnya warnanya coklat, dia akan berubah menjadi coklat. Tapi kalau warnanya hijau, dia akan menyesuaikan ya dengan warna hijau gitu ya. Jadi misalkan tempatnya itu berwarna-warni pun bunglonnya akan berubah menjadi warna-warni gitu ya. Nah, misalnya contoh, dia akan berhinggap di batang kayu, warna kulitnya akan berubah menjadi batang kayu ya. Terus warnanya membuat sehingga warnanya membaur dengan tempatnya ya anak-anak. Nah, namanya itu mimikri ya, atau mengubah warna kulitnya sesuai dengan
tempat yang dia hinggapi ya. Nah, itu namanya mimpi. Nah, untuk yang kedua, ini hewan ini namanya apa anak-anak? Di rumah kalian sering ya ada ya hinggap di dinding-dinding rumah ya, atau di atap-atap rumah, namanya yaitu cicak. Nah, cicak penyesuaian dirinya atau melindungi dirinya dengan autotomi atau melepaskan bagian tubuhnya ya anak-anak. Nah, cicak ini melindunginya dengan melepaskan ekornya, disebut autotomi ya. Jadi kenapa kalau kalian pegang cicaknya pasti ekornya putus. Nah, dia akan melindungi dirinya ya supaya tidak dicelakai oleh musuh. Jadi saat dia terancam akan memutuskan ekornya ya hewan ini. Jadi seperti melindungi dirinya dari musuh, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk hewan yang ketiga ini atau keempat ya, tadi ketiga. Hewan keempat ini, nah namanya apa ini anak-anak? Kalau kalian pergi ke kebun binatang ya, pasti tahu hewan ini. Apa namanya hewannya? Yaitu hewan terenggiling ya. Gimana cara penyesuaian dirinya atau perlindungan dirinya terhadap musuh? Nah, hewan ini melindungi dirinya dengan menggulungkan diri atau membuat tubuhnya menjadi seperti bola ya, lalu menggelinding gitu ya, supaya menghindari serangan dari musuh ya anak-anak. Nah, contohnya hewan yang menggulungkan diri gitu ya. Contoh lain dari hewan yang menggulungkan diri selain terenggiling yaitu hewan lipan ya anak-anak. Nah, lipan sama seperti terenggiling, dia akan melindungi dirinya dengan menggulungkan tubuhnya supaya tidak diganggu oleh musuh ya. Jadi maka dia akan melindungi dirinya dengan menggulungkan tubuhnya seperti bola gitu ya anak-anak. Nah, tugas kalian sekarang, kalian cari tahu hewan ini atau namanya apa anak-anak? Hewan cumi-cumi ya. Cumi-cumi, mungkin kalian yang sering makan cumi-cumi ya. Nah, cumi-cumi kalian cari tahu bagaimanakah penyesuaiannya diri pada lingkungan dan bagaimanakah dirinya melindungi dari musuhnya. Nah, kalian tulis ya di buku kalian ya, cumi-cumi ini bagaimana cara melindungi tubuhnya dan melindungi diri dari musuhnya gitu ya anak-anak. Nah, untuk hewan yang kedua ini apa namanya anak-anak? Nah, ini juga sejenis belalang ya, tapi namanya walang sangit ya. Jadi gimana cara walang sangit untuk melindungi dirinya? Nah, kalian cari tahu ya, lalu tuliskan di buku kalian ya anak-anak. Nah, untuk hewan yang terakhir ini ya, nah yang kalian sering jumpai ya di sawah-sawah maupun di tempat yang lembab ya. Nah, hewan ini jalannya sangat lambat sekali ya. Namanya apa? Siput. Nah, siput, gimana siput cara melindungi dirinya dari musuh dan penyesuaian dirinya di lingkungannya ya? Kalian cari tahu dan kalian tulis di buku kalian ya anak-anak.
pembelajaran Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Thank you for the extension. See you next time ya anak-anak. Terima kasih.